Oke. Jadi yang tantangannya itu adalah bagaimana seorang murid itu bisa lepas sedikit dari dunia media sosial. Itu paling tantangan banget. Jadi kayak media sosial itu kan seakan-akan menjadi konsumsi kita, konsumsi anak kecil juga kan. Bener kayak banget. Setiap habis sholat biasanya berdoa langsung pegang handphone. HP ya, bener kan? Bener banget. Bangun tidur, ya kan? Itu akhirnya menjadi kebiasaan. Gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana waktu kan cuma 2 jam ya, jam 4 sampai jam sore, jam 6-an ya gitu ya. Itu menjadi anak-anak itu lepas dari handphone gitu. Tantangan seperti itu. Dan ini sudah pernah saya tulis di tugas ya. Mungkin teman-teman sudah tahu di tugas ujian tengah semester itu juga saya membahas tentang impact handphone terhadap anak-anak sekarang. Benar banget. Jadi bahkan itu ya kemarin itu ada yang mengaji. Di sini ada Al-Quran. Sebelahnya tuh handphone dia. Saking nggak mau lepasnya dengan handphone. Gitu. Padahal masih anak-anak ya. Iya benar banget. Dan akhirnya kita membuat peraturan bahwa setiap masuk itu handphone dimasukkan ke tas. Gitu. Apa lebih baik lagi tidak usah dibawa. Dan itu memang kita harus kerjasama dengan orang tua sih. Kalau orang tuanya nggak mendukung harus bawa HP terus ya mau gimana lagi gitu kan. Karena kita nanti juga akan sebagai orang tua kan gitu. Jadi memang peran orang tua dalam mengajar apalagi anak-anak ya itu memang sangat dibutuhkan sekali gitu. Apalagi di era yang sekarang dengan kemajuan teknologi dan jangankan anak-anak ya, mungkin kita sendiri aja bangun tidur pun yang dicari HP, bener kan? Bener. Mungkin lihat jam aja sih ya. Atau chatnya siapa gitu. Kalau ada yang di chat ya, kalau nggak ada ya diem aja. Gimana ya, aduh kok jadi kemana-mana. Oke, jadi Mbak Singgi ini untuk proses belajar mengajar ada kesulitan nggak sih? Oh selama KBM gitu ya? Kita belajar mengajar. Kesulitan mungkin nggak ada sih. Mungkin yang bagiku sulit itu apa ya? Cuma menarik perhatian aja sih. Menarik perhatian. Jadi bagaimana kita didorong sekreatif mungkin membuat kayak tepuk tangan atau membuat kreasi lagu atau membuat apapun itu buat menarik perhatian anak kecil gitu. Oh gitu. Berarti gimana? Suara juga gitu. Oh suara juga termasuk? Iya. Kayak suara gini kan kayak suara kita sama teman biasa ya. Tapi kalau anak kecil kan halo anak-anak kayak gini. Oh gitu. Kayak bahagia banget gitu. Ya lebih ke gimana ya? Kita mencoba menjelajahi dunia mereka seperti itu. Jadi halo anak-anak gitu. Aduh kalau Mayang ngebayanginnya ngajar anak-anak tuh kayaknya nggak sanggup. Soalnya gimana ya, soalnya Mayang ini bukan orang yang sabar banget, nggak bisa kayaknya. Berarti itu ya Mas Singgi, karena tadi udah termasuk cara berarti? Iya masuk cara. Jadi kalau sama KPM itu tergantung gurunya bagaimana. Oh gitu. Jadi cara guru itu bagaimana? Ya gimana ya caranya? Intinya kayak itu termasuk teknis dalam mengajar sebuah proses KBM gitu. Jadi selain yang ditentukan dari Taman Pendidikan Al-Qurannya sendiri, kita pun juga mempunyai kreativitas gitu loh. Oh gitu. Oh berarti caranya tekniknya ya, teknik mengajarnya itu ada dari institusinya Mbak Singgi? Iya, tapi dalam mengajinya. Oh tapi dalam mengajinya. Klasikal itu pun nggak ada aturannya, jadi kayak kayak seumpama bahasa Inggris, bahasa Arab itu nggak bisa ditentukan karena muridku kan dari umur 2 tahun ya kan 2 tahun yang masih jalan belum bisa masuk TK itu ya sampai umur 8 tahun ngajar bahasa Inggris disuruh perkenalan hello guys kayak gitu kan belum bisa ya. Benar. Jadi mungkin belajarnya itu cuma kalau aku sih ya kayak langsung ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arabnya. Oh jadi kayak gitu. Satu apa? Buan kayak gitu. Bahasa Arabnya wahidun kayak gitu. Jadi secara tidak langsung dia bisa melangkah lebih jauh dari teman-temannya yang sudah TK gitu. Jadi kayak mendahului nggak apa-apa ya kalau ilmu gitu. Jadi lebih cerdas dulu gitu. Lebih pintar dulu gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Bener banget nggak apa-apa ya, soalnya sekali jalan kita udah dapat 2 atau 30 terlampaui gitu.
Oke, kan Mbak Sigi ini lebih ke anak-anak ya, ngajarnya anak-anak. Biasanya kan anak-anak ada yang nakal, misalkan kayak bu ini atau ada lagi berantem ini. Itu gimana sih? Gitu. Biasanya kayak gitu. Itu gimana sih cara mengendalikan diri, lebih mengendalikan diri bagaimana supaya kita tidak terbawa emosi atau terpancing emosi gitu? Oke. Jadi memang yang dibutuhkan sabar sih. Bener banget. Jadi sudah sering ya, bahkan itu masalah yang memang bukan yang masalah yang terkini. Anak kecil itu memang nangis juga, berantem biasa gitu kan ya. Jadi kalau ketika kelas itu ada anak yang nangis, sebenarnya itu didiamkan aja. Jadi kayak bukan kayak langsung kita kenapa nangis, siapa yang kayak yang mukul, siapa yang gitu. ini gitu. Sebenarnya nggak harus begitu. Jadi kayak biarkan dulu sampai dia tenang. Kalau sudah tenang baru dikasih tahu. Tapi tidak boleh menyalahkan temannya. Jadi kayak ketika sudah menangisnya udah reda, terus dibilang, "Kenapa menangis?" Terus, "Buat apa kok menangis?" Apalagi kalau anak laki-laki ya. Kamu kan anak laki-laki, pemberani. Nggak boleh nangis. Nangis kayak gitu kan biasanya ya. Seperti itu. Jadi ketika nangis nggak harus langsung kita temui, langsung kita peluk, langsung kita enggak. Jadi kita melatih emosinya dulu gitu. Ini berarti udah masuk ilmu parenting nih. Aduh. Yeah. Berarti menjadi guru itu memang menguasai ilmu parenting seperti itu Mbak Singgi? Iya, kelamaan seperti itu. Jadi mungkin parenting itu nggak harus dalam dunia kayak kita harus kuliah gitu enggak. Tapi dari kebiasaan atau pengalaman dari masyarakat juga. Keren. Jadi memang kita menjadi seorang guru itu bisa mendapatkan banyak banget ya itu pelajaran, termasuk ilmu parenting tadi. Bener sih. Main juga pernah mengalami kan, ya gak seperti Mbak Sigi yang ngajar anak-anak gitu ya, tapi setidaknya memang menjadi guru itu parentingnya itu bisa kena banget gitu Mbak, apalagi seorang guru anak-anak seperti Mbak Sigi ini. Berarti tadi udah termasuk cara menghandle anak-anak atau menghandle murid gitu. Bener banget ya, menghandle murid. Apalagi kalau ketika di situ kan kebanyakan gurunya kan perempuannya, ustadzah gitu ya, kayak Bu. Ketika ada acara PKK atau arisan, itu kan pasti semuanya itu kan kesana gitu kan. Iya benar. Jadi kan kewalahan sendiri 3 kelas yang mengajar tuh kadang saya, kadang ada 1 atau 2, 3 dari bapak ustadz gitu kan ya. Ya itu mungkin menjadi kayak lebih menarik perhatian banyak tuh lebih susah. Kalau mengajar itu kayak mengajar, fokusnya mengajar kayak mengaji itu gampang, tapi menarik perhatian biar dia paham itu susah. Lebih sulit, jadi lebih sulitnya itu ya menarik perhatiannya tadi ya. Berarti Mbak Singgi ini lebih seneng gitu memang. Kok aku jadi tertarik jadi guru anak-anak ya? Iya, nggak apa-apa. Coba-coba dulu aja. Tapi nggak deh, aku nggak mau apa ya? Bukan gimana-gimana, soalnya aku takut marahin anak orang lagi. Tapi gitu. Suatu saat nanti kalau sudah berumah tangga ya, pastinya kan menjadi guru bagi anak kita, bener banget. Sudah termasuk menurutku sudah istimewa banget gitu loh. Jadi udah terlatih sejak dini ya, termasuk Mbak Singgi. Ya ampun, ya sobat Kakak Media nih, bener-bener calon idaman banget ya. Jadi buat sobat Kakak Media mungkin yang pengen cari itu, cari apa ya? Cari istri gitu, bisa seperti Mbak Singgi ini yang subhanallah sudah terlatih sejak dini gitu. Mayang juga ya, jadi idaman semua anak-anak dan semua laki-laki. Bukan semua laki-laki ya, buat nanti suaminya gitu ya. Kalau semua laki-laki banyak dong nanti. Satu aja cukup. Ini Mbak Singgi nih, ada nggak sih kesenangan Mbak Singgi waktu ngajar? Jadi kayak ada, pasti ini kan ada sesuatu yang bikin seneng nih pasti ngajar. Itu apa sih Mbak Singgi? Kayak lebih diperhatiin gitu aja, aku seneng. Jadi kayak pasti setiap manusia kan butuh perhatian. Bener banget. Kan? Kalau Mayang sendiri kan pasti butuh perhatian dari temannya, entah itu siapa atau someone gitu kan ya. Kalau menurutku sih perhatian dari anak-anak itu buat aku seneng banget. Seperti kayak hari ini aku berpakaian seperti ini, dan besoknya aku berpakaian yang agak lebih gimana ya, kreatif. Contohnya ditaruh sini brosnya atau dilipat-lipat lah kerudungnya kayak Mbak Mayang gitu, pasti nanti dikritik. Gitu. Kayak, Bu kok jadi gini sih kerudungnya, itu kan termasuk perhatian ya. Bener. Jadi kayak itu menurutku yang membuat aku seneng gitu loh. Gitu. Berarti anak-anak itu selama ini perhatian gitu loh sama aku gitu. Berarti apa ya, lebih ke mendapatkan perhatian anak-anak itu termasuk kesenangan sendiri. Bener gitu.
Enak banget sih jadi Mbak Singgi. Ayo gantian aja. Ada nggak dulu? Oke. Nah, Mbak Singgi nih. Jadi mohon maaf ya sebelumnya. Jadi Mbak Singgi ini kan menjadi mahasiswa nih, masih mahasiswa, utamanya nggak full time buat ngajar gitu ya. Jadi Mbak Singgi ini mendapatkan fee atau apa memang kita ada rasa kemanusiaan, pengen ngajar, suka ngajar, akhirnya ngajar walaupun nggak dapat fee, itu gimana Mas Sigi? Oke, kembali lagi dari awal ya kan, saya coba-coba ya. Bener. Otomatis saya tidak pernah memikirkan fee. Benar banget. Dan ibu saya juga pernah bilang, kalau kamu memang coba-coba, jangan mengharapkan uang gitu. Jadi sesuatu apapun yang kita mau coba-coba, itu jangan mengharapkan uang atau mengharapkan imbalan balik gitu loh, imbal balik ke kita gitu. Kalau coba-coba, kalau memang berhasil, ya itu bonusnya itu fee-nya tadi. Gitu. Kalau nggak berhasil, nggak dapat bonus, ya berarti kita kan sudah mendapat pahala aja gitu kan. Apalagi seorang guru ya, yang amal jariahnya insya Allah ini selalu diridhoi oleh Allah gitu. Berarti Sigi dapat fee. Kalau gimana ya? Alhamdulillah dapat. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi selain jadi mahasiswa kan Mas Singgi dapat fee sendiri. Jadi kayak ada senang tersendiri pasti ya. Bisa memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya. Nah, ini lebih ke general aja ya Mbak Singgi ya. Menurut Mbak Singgi, honor menjadi guru itu apakah sepadan dengan kerjanya? Oke. Ini sangat menyentuh sekali, pertanyaannya menarik banget ya. Kita udah nyampe mana-mana nih, jadi udah dilangsungin aja gitu. Benar, jadi kalau menurutku kembali ke masing-masing diri kita sendiri. Kalau dikatakan sebanding atau tidak bisa menjawab ya. Karena itu tergantung bagaimana kita itu mengajarnya. Jadi ada orang kalau dibilang kamu itu cukup nggak sih buat mengajar atau sebanding nggak sih, itu nggak akan bisa terjawab. Karena manusia itu pasti kekurangan. Pasti kayak aduh aku kurang segini, gajiku segini kurang. Mesti ada yang kayak gimana ya, kebutuhannya itu pasti ada yang nggak terpenuhi gitu loh. Jadi kayak butuh terus aja gitu. Kalau menurutku sih gitu. Jadi kayak sepadan atau enggaknya itu tergantung diri masing-masing menjawabnya gitu. Oh, berarti memang lebih ke personal ya. Jadi menjadi berarti ini profesi apapun tergantung itunya. Bukan dari spesifikasi, misalkan kayak guru cukup gak? Biasanya kan mohon maaf ya, kan kita di sini kita dengar banget honor seorang guru apalagi yang masih honorer itu kan ya tidak sebanding gitu ya. Bener banget. Jadi ya memang menjadi guru emang niatnya ya udah amal ya. Soalnya kalau kita mengharapkan imbalan ya kayak itu tadi gitu. Bener. Nah jadi Mbak Singgi nih, kan pasti kita tahu nih jadi honorer atau guru itu kan gajinya nggak seberapa ya kalau menurut kita, misalkan dari pandangan orang kerja. Jadi Mbak Singgi nih apa sih alasan buat betah atau kokoh menjadi aku jadi seorang guru aja lah? Iya, seneng buat anak kecil itu aja sih. Udah. Buat aku ya. Dan gini, suatu ilmu atau teori itu pasti berbarengan dengan pengalaman. Nah, kita kan dapat teori nih tentang public speaking. Nah, pasti pengalamannya kayak Mayang kan ya. Center kayak gitu kan. Center punya kayak gitu. Nah, kalau menurutku pengalamanku di guru ini gitu. Jadi kayak bahkan ada yang pertanyaan-pertanyaan itu yang di teori atau di mata kuliah kita atau di bangku kuliah kita itu tidak ada yang menjelaskan atau belum ada yang menjelaskan tentang pertanyaan anak kecil sekarang. Kayak gitu. Nah, itu kan kita juga butuh pengalaman kayak gitu. Jadi teori, ilmu, dan pengalaman itu harus menjadi satu. Itu. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan menang di teori saja, pengalaman di pengalaman saja gitu. Nanti takutnya, maaf ya, takutnya kalau kita belajar teori aja, ketika kita dilimpahkan masalah kayak gitu, kita hanya membawakan teori. Jadi kayak ngerti gak sih kayak apa? Kamu masalah tentang kemanusiaan gitu. Jadi teori kemanusiaan adalah kan nggak mungkin menjawab seperti itu gitu loh. Yang seharusnya kita memang harus action ya, maksudnya kayak udah gak usah kebanyakan teori, yang penting jalan aja gitu. Tapi karena kita menang di teori akhirnya ya manusia, teori aja yang dipakai gitu. Bener banget. Memang suatu gimana ya?
timpang ya. Jadi memang kita tuh harus membalancekan apapun itu, entah dari segi kehidupan atau apapun, apalagi menjadi seorang profesi. Jadi memang harus balance semuanya. Nah, nih Mbak Singgih nih ada pertanyaan yang gimana ya? Menurut Mayang ini agak menarik. Melihat jurusannya Mbak Singgih kan sekarang anak komunikasi nih, pastinya kan kita tahu kalau anak komunikasi pastinya kayak mikirnya aku pengen nanti jadi presenter, aku pengen kerja di media nih, atau aku pengen jadi kameramen gitu. Nah, Mbak Singgih nih karena udah bakal menjadi guru, apakah nanti setelah lulus ada keinginan melanjutkan menjadi seorang guru, atau pengen aku ingin sesuai kerjanya sesuai profesi jurusannya? Oke. Jadi Mas kedepannya gimana gitu ya? Keinginan kan melihat Mbak Singgih dari jurusan komunikasi. Oke. Jadi keinginanku mungkin sebagai guru itu masih ada. Tetapi melihat dari kita kalau sudah pakai gelar sarjana, mungkin kita kan mencari pekerjaan yang memang kita sudah nggak gemeng-gemeng gitu loh. Kayak kita sudah dipandang sebagai sarjana. Terus buat apa kalau tidak dimasukkan ke dalam pekerjaan gitu. Jadi mungkin lihat nanti aja bagaimana. Kalau guru masih mungkin waktunya itu akan tersita dengan guru, tapi juga ada waktu buat pekerjaan di sesuai sarjana gitu. Berarti lebih ke kayak sekarang ya. Jadi yang dijalanin sekarang ya insya Allah berlanjut sampai nanti seperti itu. Karena kan mau gimana lagi, apalagi kita seorang cewek ya, seorang perempuan. Apalagi nanti kalau punya anak menjadi ibu, itu kan juga menjadi guru. Otomatis kan tidak putus dengan kata-kata guru atau mengajar gitu kan. Maksudnya mengajar ke anak-anaknya, mengajar ke masyarakat, mengajar ke temen, itu kan sama aja. Sebenarnya kata guru itu cuma ya gitu lah, formalitas aja kayak gitu. Jadi kayak lebih ke profesinya gitu kan. Jadi suka duka menjadi seorang guru ini apa nih Mbak? Oke, suka duka ya. Boleh cerita sedikit ya ini? Di bagaimana Kak? Cerita banyak juga nggak apa-apa loh. Jadi aku ingat betul karena ini memang yang membuat aku itu terinspirasi gitu loh dari anak itu. Benar. Jadi waktu itu hari Sabtu bulan November barusan ini kayaknya. Iya. Nah hari Sabtu itu kan jadwalnya adalah BCM cerita apa ya BCM bercerita bukan C-nya itu cerita ngabar BCM B-nya itu lupa aja pokoknya BCM dan itu kayak materinya tuh lebih kayak kita cerita-cerita tentang kebaikan ataupun nabi-nabi kayak gitu ya, itu namanya BCM. Nah kalau di situ itu aku bercerita bahwasanya kayak anak-anak itu kan biasanya lupa kalau ngaji itu nggak pakai ta'awud, kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kadang lupa kan. Akhirnya di situ aku cerita bahwa di situ kalau kita membaca ta'awud, kita akan mendapat pahala yang lebih dari apa yang kita ngajikan. Jadi kayak kan satu huruf itu katanya 10 pahala gitu kan. Kalau ditambah ta'awud kan tambah banyak. Siapa yang nggak mau gitu. Kalau kita udah punya pahala, kita akan masuk surga. Seperti itu kan, kayak menjelaskannya kan seperti kayak suaranya nggak seperti ini, jadi nggak semuanya kayak seperti anak-anak gitu. Nah setelah itu pasti kayak ada sesi tanya jawab. Jadi kayak siapa yang mau bertanya kayak gitu, siapa mau bertanya anak-anak gitu. Itu ada di belakang, dia di belakang laki-laki, dia angkat tangan dan bertanya, Bu saya mau tanya. Oke. Dia notabelnya kelas 1 SD bertanya bahwasanya, Bu katanya tadi kan baca ta'awud adalah pahala dan bisa masuk surga. Tapi kata guruku SD, berbakti pada orang tua itu malah bisa langsung masuk surga. Gitu. Kayak gitu. Terus ngapain baca ta'awud? Berbakti aja sudah bisa masuk surga, kayak gitu. Seketika itu aku mikir, bener juga ya. Ngapain kayak gitu. Tapi kita kan nggak boleh ya, kayak semua kebaikan kan banyak gitu ya. Terus saya tuh bingungnya itu cara menyampaikannya, bahwa tidak satu hal pun itu langsung bisa masuk surga kayak gitu. Terus itu putar otak sambil mikir, akhirnya saya membuat contoh yang memang menjadi anak-anak banget, kayak yang dalamnya anak-anak banget. Saya contohkan kayak gini,
Coba kalian kalau naik sepeda tuh, kalau nggak makan ngayuhnya cepet atau pelan? Kayak gitu. Kan pasti pelan ya. Bener. Kan lemas. Terus kalau makan nasi aja ngayuhnya cepet apa pelan? Ya agak sedengan Bu, gini-gini ya. Kalau makannya nasi lauknya ayam gitu, kayak gitu kan. Semakin cepet Bu, kan udah ada lauknya juga gitu. Nah setelah itu ketika aku langsung bawa kesimpulannya, berbakti kepada orang tua itu memang dapat pahala dan masuk surga. Tapi kalau kalian melakukan semua kebaikan atau membaca ta'awud, membaca bismillah atau yang lain kebaikan, kamu masuk surga semakin cepat. Kayak gitu. Jadi kayak mencontohkan itu lebih ke realitanya anak-anak gitu. Itulah yang mungkin belum diajarkan di teori gitu kan ya. Jadi kayak contoh realnya gitu. Jadi membuat saya kayak menarik banget bahwa anak ini ternyata pikirannya itu lebih kritis banget gitu loh. Memang walaupun anak-anak pun ya, jadi tetap aja dia adalah seorang guru kita karena semua orang itu adalah guru gitu. Jadi harapan Mbak Singgi ke depannya nih gimana? Oke, harapannya selain jadi generasi muda, kita juga ingat bahwa di bawah kita itu juga generasi kita. Jadi kita harus membangkitkan semua generasi, walaupun untuk anak kecil, anak muda, sudah tua ataupun itu, kita itu punya beban bahwa kita itu juga bisa mengangkat dia gitu, mengangkat anak-anak, juga mengangkat generasi kita juga melalui pendidikan. Seperti itu. Pendidikan agama atau pendidikan formal. Ini terakhir banget nih Mbak Singgi, kita udah bicara banyak banget, ya ampun seru banget tuh ngobrol sama Mbak Singgi ini ternyata. Jadi gini, pesan untuk pemirsa Sobat Kakak Media nih, utamanya yang sedang menggeluti seorang guru, apa nih buat? Jadi sebelum masuk ke pesan, tentunya saya berterima kasih ya kepada program podcast yang sudah mengundang saya, mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman di luar sana yang memang mungkin mau mencoba menjadi pengajar tetapi takut kalau dia nggak sabar kayak Mbak Maya tadi ya. Mungkin bisa memotivasi. Benar banget. Kalau kalian mengajar itu pasti ada serunya gitu. Walaupun suka duka tuh banyak. Mungkin menurutku sukanya lebih banyak sih gitu. Terus terima kasih juga untuk kru yang bertugas ya tentunya, dan sudah mengundang saya. Dan pesan buat pemirsa untuk semua kalangan, ingatlah bahwa generasi muda itu banyak, bukan satu angkatan kita saja. Benar banget. Maksudnya di bawah kita itu juga banyak. Dan kita juga mempunyai beban bahwa ketika kita sudah mengetahui, apalagi dunia perkuliahan itu pasti tentang pengabdian ke masyarakat ya. Jadi kalian itu adalah generasi yang bisa mendidik generasi di bawah-bawahnya gitu. Jadi ilmu jangan disimpan sendiri gitu. Jadi harus ada pengalaman. Dan ini khusus buat para wanita atau para perempuan, ada satu pesan yang memang menonjol banget di sini, mungkin nanti bisa dijadikan prinsip ya atau dijadikan motivasi di kamar, bahwa ingatlah anakmu nanti itu berhak mempunyai ibu yang baik dan cerdas. Jadi setiap perempuan itu harus mempunyai prinsip bahwa anakmu nanti itu berhak mempunyai ibu yang baik dan cerdas. Jadi istilahnya menjadi perempuan yang berdaya. Jadi itu tadi ya kesimpulannya kita hari ini memang. Jadi ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita tidak bisa hanya menyimpan ilmu kita di dalam diri kita. Jadi kita harus bisa untuk mentransfer ilmu. Dan satu lagi, menjadi wanita harus berdaya karena mempunyai anak. Jadi seorang anak berhak untuk memiliki ibu yang baik dan cerdas. Aduh Mbak Singgi, subhanallah. Jadi Mbak Singgi jangan kapok-kapok ya diundang di sini. Kapok nggak nih? Enggak dong. Jadi mungkin kita bisa bicara lebih banyak lagi ya Mbak Singgi di mungkin lain kesempatan, atau mungkin nanti bisa diundang lagi dengan tema mahasiswa inspiratif nih. Jadi kita bisa obrolan beda tema gitu. Nah kita udah di penghujung acara nih Mbak Singgi. Jadi buat Sobat Kakak Media ya yang belum subscribe, bisa banget langsung subscribe di akun kita. Terus jangan lupa di like, komen, dan di share tentunya. Apalagi kita tadi udah banyak banget
pembicaraan dan tips dan trik yang subhanallah sangat bermanfaat sekali. Oke, di sini aku Mayang mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap di KK Media, Media Kampus YIN Kediri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.